intelijen itu saja. Lebih jauh, menyoroti fungsi intelijen semakin marginal dan kerdil. Lantaran, fungsinya baru dilirik di saat pemerintah yang berkuasa akan menghadapi pesta demokrasi dan pergantian kekuasaan. Sistem single client yang patuh total pada presiden menyebabkan BIN tak ubahnya alat politik. Kooptasi organisasi intelijen oleh kekuatan politik dan kepentingan sesaat para penguasa telah melemahkan organisasi intelijen. Pertama, dalam sejarah bahwa pada zaman Soekarno dahulu ada dari BPI Sutarto. Sutarto itu dari kepolisian. Tetapi akibat Sutarto menjadi intelijen negara, kemudian maka jatuhlah Soekarno di situ. Ini terulang lagi, Sutanto, Jenderal Bintang 4 polisi yang mempunyai pengalaman di Samapta, kemudian menjadi intelijen. Ini mungkin juga merupakan titik nadir intelijen di mana saat kisruhnya kasus KPK, benturan sesama institusi, benturan peraturan undang-undang, Badan Intelijen Negara tidak mampu untuk memberikan solusi karena Badan Intelijen Negara dikebiri oleh DPR dan oleh negara itu sendiri. Negara ini sudah terbuka luas tanpa ada filter lagi. Akibat itu juga Badan Intelijen Negara menjadi seperti organisasi lainnya yang bekerja hanya untuk mencari keuntungan. Setali tiga uang. Begitu juga dengan Badan Intelijen Strategis atau lebih dikenal dengan BAIS di bawah TNI. BAIS pernah berjaya mendeteksi segala urusan strategis dalam dan luar negeri. Kini BAIS tak lebih hanya sekedar badan pegawai intelijen. Sasusnya, seiring dengan skenario mematikan TNI, juga satu paket memandulkan lembaga itu. Jadi intelijen saat ini sudah dilemahkan sesuai dengan grand design pada saat mulainya reformasi. Harusnya intelijen itu seperti Bakin, seperti dulu sangat powerful. Semua kompartemen yang ada, semua ada intelijen di bawah Bakin. Tapi sekarang itu sudah hilang. Akibatnya usernya tidak dapat informasi yang jelas dan baik. Reformasi ini melahirkan sosok-sosok intelijen yang hanya untuk mencari posisi dan jabatan. Dan BIN saat ini itu menjadi intelijen administrasi yang sifatnya hanya mencatat kejadian, dan setelah kejadian kemudian dievaluasi. Jadi akhirnya sama dengan wartawan-wartawan di mass media setelah kejadian. Itu yang bikin rusak. Ya Pak Nip, ya saya kira begini, ditata ulang dalam pengertian bukan hanya reorganisasi dari institusi intelijen, tapi mental dan visi serta doktrin. Dia harus kembali pada doktrin intelijen negara, yaitu membela bangsa dan negara, bukan membela pemerintah. Nah selama ini yang kita saksikan, intelijen kita hanya menjadi intelijen politik yang hanya bisa mengintai aktivis mahasiswa atau aktivis masyarakat yang merongrong atau mempersoalkan nasibnya kepada pemerintah. Itu yang kita rasa selalu menjadi target utama dari intelijen kita gitu. Nah, semestinya intelijen kita dia tidak lagi menjadi intelijen pemerintah yang tugasnya membela pemerintah hidup atau mati, padahal pemerintahnya sendiri sudah berkhianat pada bangsa dan negara. Kalau kembali pada hita intelijen, ya saya kira koreksi total intelijen kita adalah bagaimana menghentikan krisis kenegaraan ini, menghentikan SBY Budiono yang saya sudah sangat jauh dari bangsa dan negara. Tokoh kepala Bakin mulai pada era